ya kan. Jadi pada triwulan pertama itu kan ada berapa botol? Ada 44 botol, masing-masing 22 botol sedang, manis 13, dan asin 9. Jadi untuk triwulan pertama jumlah kedelai yang dibutuhkan itu sebesar 75 ons. Bisa dilihat di halaman di tabel 3.14 ya. Kemudian untuk yang triwulan kedua itu 79, triwulan 3 80, triwulan 4 86. Ini sudah tahu caranya? Ada yang ditanyakan? Kalau sudah tahu, kalau untuk yang kedelai tahu, berarti untuk mendapatkan nilai gula merah sudah tahu ya. Kemudian tinggal dikalikan harga per onsnya, sehingga nanti biaya bahan bakunya sebesar 7.500 kedelai dan 5.520 untuk gula merah. 75 dari mana? Dilihat di tabel 3.14, Mbak. Kalau sudah tahu, nantilah tahu itu. Gampang toh. Untuk triwulan pertama itu kan kecap sedangnya 22 botol. Kemudian manis 13 botol dan asin 9 botol. Nah, kedelai yang dibutuhkan untuk masing-masing kecap itu kan 2 ons, 1 ons, dan 2 ons. Jadi tinggal dikali. Untuk yang sedang itu 22 kali 2 kan 44. Ya bener Mbak Galuh. 44 ditambah 13 ditambah 18 sama dengan 75. Oke. Ini sudah bisa ya, berarti kalau sudah bisa menemukan nilai kedelai berarti bisa menemukan nilai gula merah. Jadi setahun itu kita butuh 55.400 bahan baku ya ini. Ya, ini jumlah biaya bahan baku ya. Oke, sekarang ke tabel 3.16. Ini bentuk lain ya. Anggaran biaya bahan baku itu dapat juga disusun seperti tabel 3.16 ya. Ini kalau tadi kan antara kedelai sama gula merah, sedangkan ini lebih diperinci ke masing-masing kecapnya. Oke. Karena bentuk lain, jadi saya nggak jelasin ya. Yang bisa salah satu ya. Anggaran sediaan bahan baku. Seperti yang tadi kita pelajari, sediaan bahan baku awal periode akan datang itu merupakan sediaan bahan baku akhir periode sekarang. Ya, tadi seperti tadi ya, tinggal turun ya. Untuk yang awal jadi akhir pada triwulan berikutnya. Nah, untuk mengetahui sediaan bahan baku awal periode akan datang itu dapat diketahui dengan melihat laporan keuangan berupa neraca atau laporan rugi laba pada periode yang lalu. Nah, yang jadi masalah itu adalah menentukan sediaan bahan baku akhir. Tadi udah ya, untuk menentukan sediaan bahan baku akhir itu dibahas
pada pokok bahasan perencanaan sediaan bahan baku. Di sini misalnya kita ada data kedelai sebesar 10 ons dengan harganya 100. Kemudian ada gula merah 15 on dengan harga 60 ons dengan harga 60 per onsnya. Sehingga didapatkan biayanya berapa? Biaya bahan bakunya 1.900. Dia di halaman 3.34 ya. Oke. Kemudian perusahaan kecap asli itu menetapkan perputaran sediaan bahan baku itu 8 kali. Nah, untuk menentukan besarnya sediaan bahan baku akhir itu digunakan rumusnya nggak ada ya. Itu ya di bawah ya, halaman 3.34. Saya nggak cantumin ternyata. Sediaan bahan baku akhir itu sama dengan biaya bahan baku dibagi dengan tingkat perputaran sediaan bahan baku dikalikan dengan 2 dikurangi dengan sediaan bahan baku awal. Nah, sekarang kita ingin menentukan membuat anggaran biaya bahan baku akhir. Untuk triwulan pertama 7.500 dibagi 8 dikali 2 dikurangi 1.000. 7.500 itu apa? Sediaan bahan baku akhir. Tabel 3.15. 7.500 ini berasal dari tabel 3.15 kolom biaya bahan baku untuk kedelai. Kemudian dibagikan dengan 8. 8 tadi apa? Perputarannya. Dikali 2 dikurangi 1.000. 1.000 itu apa? Sediaan bahan baku awal kedelai. Ini ya, 1.000 yang atas tadi sediaan bahan baku awal kedelai. Kemudian dihitung ternyata 875. Harga per onsnya itu 100, sehingga dalam ons itu berarti 8,75 rupiah ya. Kemudian nanti untuk triwulan kedua 7.900 itu didapatkan dari sama ya. Untuk triwulan kedua kolom biaya bahan baku tabel 3.15 dikalikan ini turun ke sini ya 875. Sediaan bahan baku awal dari periode sebelumnya ya. Sampai sini bisa kan ya. Kemudian untuk gula merah juga sama. Ini salah ya. Yang benar yang ada di sini 5.000, ini harusnya 5.520 dibagi 8 dikali 2 dikurangi 900. Karena apa tadi? Sediaan bahan baku awal untuk gula merah tadi kan 900 rupiah ya. Itu diilustrasi yang halaman 3.34. Setelah 5.520 itu 5.700. Ini harusnya 5.700. Kemudian ini 5.940. Yang terakhir 32.000.
100